Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Syafrinaldi dengan nomor BP 210 31004 dari kelas 2A D3 Teknik Listrik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari bab 4 dengan judul fungsi iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang islami dari mata kuliah pendidikan agama. Baiklah, pertama saya akan membahas betapa pentingnya pendidikan agama dalam membentuk sikap atau tingkah laku yang baik serta islami. Pendidikan agama Islam sangat penting dalam pengembangan karakter anak bangsa, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Peranan agama demikian penting bagi tata kehidupan pribadi maupun masyarakat, maka dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya haruslah bertumpu di atas landasan keagamaan yang kokoh. Jalan untuk mewujudkan tidak bisa lain kecuali hanyalah dengan menempatkan pendidikan agama sebagai faktor dasar yang paling penting. Pendidikan karakter merupakan sebuah konsep yang ditanamkan ke dalam diri seseorang dan dapat membentuk pribadi seseorang menjadi lebih santun, beradab, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga akan mempunyai watak yang lebih baik dalam kehidupannya. Demikian maju suatu masyarakat, maka akan semakin penting pula adanya pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Konsep pendidikan tersebut merupakan harapan agar setiap individu memiliki kemampuan dalam mengelola dirinya, baik dalam lingkungan belajar, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan sosialnya. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan akidah dan tauhid. Yang pertama ialah akidah. Akidah adalah sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi umat Islam. Bahkan bisa dibilang pemahaman tentang akidah adalah landasan dari ajaran Islam. Dalam istilah agama Islam, akidah juga bisa dimaknai sebagai iman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok. Dalam bahasa Arab sendiri, akidah adalah kata yang berasal dari al-akhdu yang berarti ikatan, atau tautsik yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkam yang berarti mengokohkan, dan araftu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Akidah adalah hal yang wajib dimiliki seorang muslim. Akidah umat Islam berdasarkan kepada ajaran Islam itu sendiri, yaitu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Pemahaman akidah yang benar dapat membuat keyakinan seorang muslim menjadi lebih kuat. Dalil dalam akidah ada dua, yaitu yang pertama dalil akli dan yang kedua dalil nakli. Untuk dalil akli sendiri, dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Selanjutnya ialah dalil nakli, yaitu dalil yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus didasari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Contoh akidah dalam kehidupan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, berpegangan teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Yang keempat, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT dengan sholat berjamaah. Yang kelima, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, tauhid. Dengan mempelajari ilmu akidah, bisa membuka wawasan bagi setiap umat muslim bagaimana cara meningkatkan keimanan dalam beragama. Salah satu ilmu akidah yang penting untuk dipelajari adalah tauhid. Arti tauhid diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya.
Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid ikhlas dan menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari mempelajari ilmu tauhid ini ialah untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga berarti meyakini segala sifat kesempurnaan yang dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah atau ajaran Rasul-Nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan merupakan konsep akidah Islamiyah, sedangkan ketakwaan merupakan aplikasi dan pelaksanaan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan tindak lanjut dari keimanan pada tataran prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan dan ketakwaan dalam Al-Quran selalu dijelaskan dalam satu paket ayat, karena sasaran akhir dari keimanan adalah ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, yang terjemahnya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Keimanan dan ketakwaan juga sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketakwaan adalah aplikasi keimanan pada tataran perbuatan yang berfungsi membentuk sikap konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Selanjutnya untuk poin ketiga, yaitu apa saja fungsi iman dalam membentuk sikap dan perilaku yang islami. Di dunia ini, sebagai makhluk ciptaan Allah yang jauh dari kata sempurna, untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita memerlukan iman sebagai pedoman dan pegangan hidup. Iman adalah penuntun kita terhadap jalan yang benar, yang memberikan kita arah agar tidak tersesat maupun menyesatkan. Tidak adanya iman dalam hidup seseorang akan menjadikan orang itu mudah putus asa lalu menyerah. Ketidakadaan iman juga menjadikan seorang bersifat buruk karena jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, iman sangat penting, terutama sekali yang menjadi dasar utama ialah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita sendiri, yaitu yang pertama sebagai penyelamat. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minin, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Sehingga dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelamatkan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang telah ada pada rukun agama syahadat hanya untuk Allah. Syahadat yang akan menyelamatkan manusia di hari akhir. Syahadat yang dijalankan dengan baik selama di dunia sebagai amal ibadah yang telah Allah perintahkan dan Rasul ajarkan. Yang kedua, menjadikan manusia yang berakhlak baik. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan dalam diri seseorang itu sifat dan sikap yang baik. Perkataan jujur, dapat dipercaya, tidak sombong, tidak fitnah, dan tidak mengadu domba, dan lain sebagainya. Mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyadari bahwa dirinya lemah, tidak ada daya upaya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ia tidak akan pernah berbuat yang melanggar larangan Allah, justru imannya akan semakin kuat sehingga dirinya pun diterbentengi dan terkendali daripada berbuat maksiat, serta termotivasi untuk selalu mengerjakan amal ibadah yang benar. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Iman merupakan pedoman, penuntun, dan kompas dalam kehidupan kita.
Tiada manusia yang berada di jalan yang benar jika ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang beriman akan memiliki tujuan hidup yang jelas serta tidak mudah berputus asa. Sebab sebagaimana sikap seseorang akan terlihat jelas jika ia sedang ditimpa musibah. Mereka yang beriman akan selalu berpikiran positif kepada Allah atas segala yang mereka hadapi. Sementara mereka yang tidak beriman akan mudah berpikiran negatif dan selalu berputus asa. Karena sering berpikiran negatif itulah yang menyebabkan seseorang mudah berputus asa dan tak jarang memilih melakukan tindakan yang merugikan. Dengan beriman kepada Allah, kita tahu jelas batasan dalam perbuatan yang baik dan yang buruk sehingga kita tidak akan mengerjakan sesuatu yang telah nyatanya dilarang oleh Allah. Maka, kehidupan kita pun akan terasa lebih aman dan bahagia jiwa dan raga. Yang keempat, menumbuhkan rasa rendah diri. Iman kepada Allah berarti kita percaya baik dari hati, lisan maupun perbuatan akan zat Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Karena sebagai manusia yang merupakan salah satu dari makhluk ciptaan Allah, kita sadar bahwa diri kita ini bukanlah apa-apa jika bukan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari hal tersebut, kita tidak akan bersikap sombong, tidak akan memandang rendah orang lain, sehingga kita pun bisa lebih toleran terhadap sesama dan saling menyayangi satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang damai. Yang kelima, menumbuhkan sikap qanaah. Dengan beriman kepada Allah, kita menyadari bahwa segala yang kita nikmati di dunia maupun di akhirat nanti adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada celah bagi kita untuk merengek apalagi protes jika sesuatu yang kita dapatkan tidak sesuai keinginan. Allah lebih mengetahui apa yang tidak hambanya ketahui. Maka kita pun menjadi sadar untuk senantiasa bersyukur atas segala berkah yang Allah berikan serta berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, ingat akan kematian. Tidak ada makhluk yang kekal karena kekal adalah sifat milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menyadari dan mengingatkan bahwa kehidupan hanyalah masalah waktu sampai ajal menjemput, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Karena kepadanya lah juga kita akan mempertanggungjawabkan segalanya nanti. Dengan begitu kita harusnya semakin dan semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Allah selalu mengawasi. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang pantas dan wajib untuk disembah. Maka dengan segala kesempurnaan yang dimilikinya, manusia sadar bahwa ia hanyalah makhluk lemah tak berdaya tanpa kuasa Tuhan. Bahkan untuk bernafas saja, jika bukan karena izin Allah, tidak akan bisa bernafas. Karenanya iman menjadikan kita sadar bahwa segala sesuatu adalah Allah yang mengaturnya. Allah lah yang menentukan apa-apa saja yang terjadi maupun tidak terjadi karena Allah mengetahui apa-apa saja yang makhluknya tidak ketahui. Karena sadar bahwa Allah mengawasi, maka hendaknya ketika berbuat kesalahan agar bersedera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kesalahan karena khilaf atau tidak disengaja, terlebih yang memang disengaja. 8. Menenteramkan hati. Di antara salah satu fungsi iman kepada Allah sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an surah Al-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman yang mana mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut membuat hati mereka menjadi tentram. Jadi, jika ingin memperbaiki maupun mendapatkan suasana hati yang damai, aman dan nyaman, maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari data yang telah diambil dari sumber yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi iman dalam pembentukan sikap dan tingkah laku sudah dijelaskan dan sudah ditetapkan kepada individual sejak dini dari lingkungan TPA, TPQ maupun dari keluarga sendiri. Dan untuk sarannya, kita sebagai umat muslim sendiri memang sudah diwajibkan untuk bersikap baik, sopan, dan santun sesuai dengan yang telah dijelaskan dan diajarkan dari kitab suci Al-Quran. Sikap yang baik dalam Islam akan selalu dipedomani oleh akidah, tauhid, iman, dan takwa. Maka sikap baik saja tidak akan lengkap rasanya jika tidak memahami apa itu akidah, tauhid, iman, maupun takwa. Akan tetapi orang yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap dan tingkah lakunya akan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.
Jadi alangkah baiknya kita sebagai umat muslim sendiri untuk memperdalam ilmu agama, memperkuat iman dan takwa, mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang bersikap atau tingkah laku Islami, bahkan yang insya Allah akan menjadi hamba syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin hanya sampai sana penjelasan presentasi saya. Jika terdapat kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya hanya belajar dan saya di sini hanya sebagai mahasiswa yang sedang menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.